Supaya kita semua diingatkan kembali. Makanya firman Tuhan mengingatkan, firman Tuhan menginsafkan kita. Dunia hari-hari ini mengajak kita. Dunia hari-hari ini kasih pengajaran, kasih pelajaran, kasih pendidikan gratis malah. Supaya kita mempersiapkan hidup kita di dunia benar-benar. Atur uang, atur pemasukan, atur pengeluaran, investasi di sini, investasi di situ. Sehingga banyak orang percaya, orang Kristen yang katanya dipimpin Roh Kudus lupa mempersiapkan diri untuk kekekalan. Next slide boleh? Apakah ini terlalu keras untuk tengah minggu? Enggak kan? Lukas 16:12. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri? Ngomong tentang bendahara tadi, next slide boleh? Makasih Stephen. Ya, tahu kan namanya Stephen? Harus disebut. Orang media ini orang yang sangat amat berjasa di gereja. Karena kan jarang disebut, jarang muncul. Tapi setiap minggu, setiap ibadah dia kasih kita firman Tuhan yang hidup. Amin. Ya kan? Bendahara itu steward bahasa Indonesia. Dalam bahasa asing, bahasa Yunani, oikonomos. Oke, saudara kalau belajar di sekolah, ekonomi itu dari oikonomos. Itu house of distribution. Itu ngomongin tentang steward. Tahukah saudara, di dunia ini kita itu bukan pemilik. Kita itu cuma steward. Makanya penting bagi setiap kita untuk belajar yang namanya stewardship. Oikonomos, belajar mengelola kehidupan. Saudara dan saya sendiri yang sering ngomong, hidupku bukan hidupku lagi, tapi Tuhan yang menjadi pemilik hidup. Amin. Kalau itu aminnya cepat. Kalau bagian ini, sebuah hartamu itu miliknya Tuhan. Beneran enggak? Semua uang di ATM-mu itu miliknya Tuhan. Surat rumah, surat tanah yang di kampung, emas-emas yang di kolong tempat tidur, semua itu milik Tuhan. Kalau udah mulai satu orang doa yang bilang amin, yang lain udah bilang amin. Supaya kita tahu semua yang kita miliki itu adalah miliknya Tuhan. Dan waktu kita di dunia itu sebentar sekali. Alkitab bahkan menyatakan dengan jelas hari-hari ini 70 tahun, kalau kuat 80, kalau bonus bisa 100. Dibanding dengan sama tetangga saya aja orang dunia, orang yang pikirnya bisnis saja, kerja aja. Kasih suatu hikmat yang dari dia kasih tahu. Wah, untuk apalah kita hari ini ngoyo jahat? Mendingan kita tenang-tenang dalam hidup. Saya tambahin sedikit. Selain tenang-tenang dalam hidup, mendingan kita mempersiapkan tentang diri untuk kekekalan. Tergantung saudara mau kekal di surga atau kekal di neraka. Terus persiapkan diri benar-benar. Kalau di neraka, ya bawa AC lah yang banyak. Karena katanya panas, ya kan? Ya, karena temen saya ini distributor AC. Dia bilang gini aja, dia bilang, coba aja lu bayangin, lu renungin. Sekarang lu punya rumah bagus, lu udah bayar KPR, udah punya tanah semuanya. Tapi gak usah jalan lama-lama, 100 tahun dari sekarang aja. Rumah yang kamu tempatin belum tentu keluarga juga yang tempatin. Ya kan? Belum 100 tahun dari sekarang, cucumu belum tentu nama kamu itu yang lengkap itu dia tahu itu siapa. Itu mengajarkan pada setiap kita bahwa apa yang kita jalani hidup ini sangat amat sementara dibanding dengan kita. Orang dunia aja yang jahat aja, next slide. Yang jahat aja, orang yang tidak jujur saja bertindak bijak dalam masa depannya. Ya, kita lebih belajar dari orang yang tidak jujur, orang yang jahat. Dia bisa bijak loh. Dia bisa panggil orang yang hutang karena dia masih punya jabatan. Betapa lebih bijaksana lagi seharusnya orang yang pegang kejujuran dan keadilan. Itu saudara dan saya. Bertindak dalam hal masa depan mereka. Tapi masalahnya banyak orang menangkap ini. Cuman memikirkan hal yang sementara. Di malam hari saya berdoa, saudara dimerdekakan. Roh saudara dimerdekakan. Saudara bisa mempersiapkan benar-benar
diri saudara, bukan hanya untuk hal yang sementara, untuk hal yang dekat-dekat sini aja, tapi benar-benar untuk kekal. Kita akan belajar lebih dalam lagi bagaimana caranya supaya kita nggak terikat pada hal yang sementara ini. Hari ini banyak orang terikat pada sistemnya dunia, caranya dunia, terikat kepada yang sementara. Berapa banyak hari-hari ini orang mengaku dia percaya Yesus, dia Kristen, tapi dia bilang ya udahlah, namanya juga hidup kayak air yang mengalir aja. Kalau kita nggak mempersiapkan diri, itu air kita airi dengan benar. Kalau kita airi dengan benar, kita arahkan dengan benar, air itu bisa ke tempat yang bagus. Tapi kalau kita asal-asal hidup, nggak mempersiapkan diri, air itu bisa kemana aja. Amin. Bahkan hari-hari di luar sana kayaknya ada prinsip yang kedengarannya baik. Udahlah, mengalir aja, seperti air mengalir, bersera-sera. Whatever will be. Apa yang terjadi. Gak bisa. Kita semua bukan pribadi-pribadi, kita orang-orang yang hidup dalam kebenaran yang dituntut oleh firman. Jangan sampai kita semua menyanyiakan keselamatan yang kita punya hari ini. Amin. Tuhan beri hikmat pada setiap kita, firman Tuhan terang menerangi pikiran dan hati kita. Pada hari ini apa yang kita lakukan, kita kerjakan bukan hanya untuk hal sementara, tapi benar-benar untuk berkekal. Amin. Selain boleh itu yang pertama. Yang kedua, ingat selalu ingat bahwa membangun kesetiaan itu lebih penting dibanding membangun kekayaan dalam kurung di dunia. Ya, orang hari-hari ini ya, kalau saudara lihat terang dunia, kita kan semua anak-anak terang. Tadi kan disebut anak-anak dunia sama anak-anak terang. Banyak orang hari-hari ini lihat terang tuh ya, lihat terang di dunia. Apa yang mereka kejar di dunia, orang-orang percaya mau ikut juga. Terang itu kan ngomongin soal pengaruh, betul? Saya mau kasih sekarang Bapak Ibu Saudara. Dan di Selasa ini masih dekat-dekat hari Minggu nih. Coba tanya, orang yang terang di dunia itu, yang berpengaruh di dunia, orang-orang paling berpengaruh di dunia, mereka itu orang-orang yang seperti apa? Coba renungkan. Nomor satu berpengaruh di dunia sekarang siapa? Orang yang seperti apa? Pasti langsung otomatis kalau ditanya orang di luar sana, otomatis mereka itu adalah orang-orang yang kaya, orang-orang yang terkenal karena kekuasaannya. Makanya hari-hari ini banyak orang, bahkan orang Kristen, orang percaya yang disebut anak-anak terang, mau ikut cara dunia, mau jadi terangnya kayak dunia. Maksudnya anak-anak aja kalau ditanya sekarang, nah cita-citanya apa? Apa aja deh Pak Pendeta, yang penting kaya. Belum? Bener kan? Bener lagi. Yang penting duitnya banyak, apa aja boleh. Karena hari-hari ini dunia lagi tunjukin semua, lagi show semua. Apalagi kalau kayanya bisa kaya cepat, tiba-tiba nggak terkenal, tiba-tiba hari-hari bisa terkenal. Semua orang mau, bahkan anak kecil mau. Tapi hari ini kita belajar firman Tuhan. Dikatakan membangun kesetiaan, membangun persahabatan itu lebih baik daripada membangun kekayaan. Artinya membangun kesetiaan itu membangun kepercayaan. Saya coba kasih semangat sama anak-anak muda, semua orang-orang muda, sama orang-orang yang berbisnis, orang-orang bekerja. Kalau kita udah ditemukan, didapati, bisa dipercaya, itu lebih berharga daripada apapun. Amin. Jadi banyak orang hari-hari ini sulit mempercayai orang lain, karena memang itu keadaan manusia akhir zaman. Maka firman Tuhan mengingatkan atribut yang paling penting di akhir zaman adalah kejujuran. Ketika kita didapati bisa jujur dan bisa dipercaya, itu lebih berharga daripada apapun, daripada jabatan apapun,
daripada kekayaan apapun, daripada kecerdasan apapun. Next slide. Matius 6 ayat 20 katakan seperti itu. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga bunga dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkarnya serta mencuri. Ingatkan, Tuhan bilang kalau kamu mau kumpulkan harta, jangan kumpulkan di bumi saja. Kalau kamu mau kaya, Tuhan bilang gak boleh. Tapi beberapa kali Tuhan ajarin yang sulit untuk masuk surga, yang sulit untuk melihat kerajaan surga, itu adalah orang-orang yang mengumpulkan banyak di bumi, yang mengumpulkan kekayaan. Tapi Tuhan peringatkan, kalau mau mengumpulkan kekayaan, kumpulkanlah di surga. Sama kayak bendahara tadi yang tidak jujur. Dia mengumpulkan yang namanya hutang budi. Dengan cara demikianlah dia nanti kalau udah gak punya pekerjaan, orang yang pernah ditolong dia 50 tadi sama 20 minyak tadi, kan keingat, oh dia pernah bantu aku 50 sama 20. Ya udah hari ini kamu bisa terima dulu. Ya kan? Pasti. Next slide boleh? Makanya kita harus pakai yang namanya kekayaan, namanya uang, untuk membuat teman, to make friends, not use friends to make money. Lalu, ini penting ya hari-hari ini. Waduh, hari-hari ini saya dengar kalimat-kalimat dari seperti ini. Lebih baik kita kehilangan teman daripada kita kehilangan masa depan. Kedengarannya kayaknya bijak ya. Maksudnya kalau kita kehilangan teman yang nggak baik, apa? Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan pada setiap kita, jangan sampai kita merusak hubungan yang baik. Oh, hari-hari ini ngeri, hari-hari ini di dunia. Saudara harus tahu, harus dengar ini, harus dengar kebenaran. Bahkan saudara kandung pun bisa putus hubungan gara-gara hal duniawi, yaitu uang. Amin. Karena uang itu bisa jadi sangat amat jahat. Nanti itu dijauhi. Tapi yang kedua, supaya kita benar-benar dimerdekakan, supaya kita semua benar-benar menjalani hidup dengan baik, dengan bijak, kita harus gunakan apa yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita justru untuk membangun hubungan. Karena hari-hari ini dunia ini membangun keakuannya besar. Orang semakin punya banyak, dia akan semakin memikirkan dirinya sendiri, semakin mementingkan dirinya sendiri dan menghancurkan hubungan-hubungan yang telah dibangun. Tapi Tuhan hari ini mengingatkan kepada setiap kita, saya berdoa, saudara pasti akan diberkati berlimpah-limpah. Amin. Saudara akan punya banyak, akan kaya raya. Amin. Kayaknya kurang yakin gitu ya saya amin. Berarti kaya aja. Amin. Tapi kalau saudara udah kaya, udah diberkati, udah punya banyak, jangan sampai saudara kehilangan untuk apa tujuan saudara untuk kaya itu. Banyak orang hari-hari ini kasihan dalam kehidupan. Banyak orang mikirnya gini, udahlah hari ini yang penting kerja dulu, cari dulu uang yang banyak, jadi terkenal dulu, jadi hebat dulu. Nanti kalau udah kaya, udah hebat, udah terkenal, nanti semua orang juga nunduk sama kita. Semua juga akan, keluarga akan hormat sama kita. Semua teman-teman kita juga akan hormat sama kita. Apakah benar pemikiran seperti itu? Karena saya temukan banyak orang kaya, tapi sedih, kaya banget sih, tapi mau deketin dia aja, keluarganya aja males. Sudah hari ini kita semua sadar, banyak pemikiran hari-hari ini seperti itu. Karena memang nyatanya itu poin yang ketiga. Ingat, selalu ingat ini. Musuh terbesar kesetiaan kepada Tuhan adalah cinta akan Tuhan. Tuhan gak pernah menyandingkan dirinya dengan iblis, dengan setan.
Dia nggak pernah bilang kamu nggak bisa menyembah setan terus menyembah aku, nggak bisa. Dia bakal kasih perintah, lawanlah iblis, lawanlah musuh, lawanlah setan, maka dia akan pergi. Itu lawan kita. Tapi kita baca next slide. Lukas 16 ayat 13. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Mammon itu adalah yang menarik ya, Tuhan tidak menjanjikan dirinya dengan setan, dengan iblis. Maka Tuhan menyatakan, kalau saudara lawan iblis, maut senangnya udah gak ada. Yesus sudah mati dari setiap hari. Kita bisa lawan iblis. Tapi yang menjadi lawan kesetiaan kita kepada Tuhan, Tuhan mengingatkan ini di firman Tuhan di hari ini. Bukan kepada setan iblis, tapi hati-hati kepada. Di ayat ini jelas Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan. Tuhan Yesus sendiri yang menyatakan, kamu gak bisa mengabdi kepada aku dan juga kepada Tuhan. Kamu harus pilih salah satu. Jadi kita akan lihat. Karena ini Ibu Gembala juga ngomong begini, next slide. Uang adalah hamba yang baik, tetapi Tuhan yang akhirnya bakal mengingatkan pada setiap kita, karena mengejar uanglah banyak orang jatuh dalam berbagai. Kenapa saya ngomongin soal uang? Karena ini berhubungan dengan Tuhan mau saudara jadi terang, jadi garam. Kalau saudara lihat uang di dunia, uang itu adalah sistem. Di bagian ini saya menguatkan saudara juga. Karena banyak orang hari-hari, bahkan orang sedihnya, mirisnya orang Kristen, imannya jadi lemah gara-gara masalah ini. Halo? Halo? Kok diam amat? Jadi selalu Tuhan kasih ajar hal yang luar biasa. Jangan kamu buat khawatir kepada apa yang hendak engkau pakai, engkau tinggal, engkau makan. Burung di udara Tuhan beli, sampai dia kasih contoh seperti itu, supaya kita semua nggak kalah sama sistemnya dunia. Karena kita katakan, kalau saudara udah bisa makan, pakai, hidup, itu sudah cukuplah. Kita udah bisa mengucap. Tapi dunia sistemnya membawa kita, waktu kita terima banyak, kita mau lebih banyak lagi. Lalu, makanya dia menjadi tuan yang bengis. Uang itu hamba yang baik. Saya sering cerita sama saudara, kalau kita pakai dengan benar, dia jadi hamba yang baik, yang sangat amat baik, yang sangat menolong kita. Tadi kayak bendahara itu, bahkan Tuhan kasih nasihat, perikatlah persahabatan, bangun kebaikan dengan menggunakan mamon yang tidak jujur. Tidak benar itu, supaya nanti kamu diterima di kemah. Bukan cuma diterima di kemah lagi, bahkan di dunia ini saudara bisa bahagia. Halo? Nggak usah jauh-jauh, saya suka cerita. Pagi biasanya kan saya jam 9 di sini, jam 11 saya di Metro Sultan. Teman saya pernah ikut saya pelayanan. Saya kalau bagi habis selesai khotbah, bagi sapam itu nggak banyak. Kalau awal bulan habis gajian 10.000 kali. Kalau akhir bulan begini, buka-buka dikit, goceng lah. Ya kan? Allah mengerti, Allah peduli kan? Tapi setelah sering saya sering ke situ, kasih, mereka udah hafal mobil saya. Itu aja. Udah hafal. Setiap kali saya masuk udah ada suara. Itu waktu portal udah kebuka, saya beli tiket, itu 5 orang hafal itu udah lari. Kalau Pak, teman saya cuma bilang, kereta Abraham kalau masuk, semua udah tahu nih, udah tahu mobil ini. Kalau lebih jelas, saya masuk ke Metro Sultan itu udah berasa IP1 saya. Banyak kan?
Gara-gara apa? Gara-gara ceban. Saya parkir aja udah disiapin, ada pos khusus pendeta. Saudara mau cek kalau saya lagi berbahasa saudara itu mereka udah kenal saya semua. Diangkat, saya parkir. Pas saya mau naik ke metro Soekarno kan biasa ada mobil yang melewati. Bisa sampai halangin mereka. Saudara bilang saya tuh lihat tuh, gara-gara ceban orang mau mati tuh kita. Jangankan kita di surga lagi, di bumi aja kita bisa bahas. Saya nggak kenal sama mereka. Saya cuma mengikat persahabatan aja. Dan kamu ada tidak? Kan nggak ada hukumnya juga, nggak ada aturannya juga. Kasih mereka. Bahkan biasa di mal-mal ditulis tidak boleh memberi. Nah itu aja saya udah melanggar hukum, ada korupsi dikit. Ya kan harusnya kalau tapi saya lagi membangun persahabatan dengan menggunakan apa? Saudara saya benar-benar dimerdekakan. Tuhan mau memberkati setiap kehidupan kita untuk jadi berkat. Malah yang luar biasanya, kalau mereka lagi kumpul ada yang lagi jaga parkir, kan pakai tag. Kadang-kadang saya kasih juga. Saya nggak tahu dia agamanya apa, tapi setiap kali saya kasih dia bilang Tuhan memberkati Pak. Saya nggak tahu dia agamanya, tapi setiap kali saya kasih Tuhan memberkati. Kadang-kadang saya bilang sama teman saya itu udah tuh, gara-gara Tuhan bisa bikin orang pindah agama. Tuhan memberkati kan punya kita doang kan? Lalu engkau kau bisa diterima di kemana? Jangan sampai Tuhan itu uang itu jadi tuan. Kalau dia udah jadi tuan, baru dia mengatur. Ibadah udah nggak bisa. Karena harus juga keluarga udah nggak bisa lagi diperhatikan karena harus juga uang terus. Jadi nggak kemana-mana kita terus. Bisa jadi tuan yang sangat amat jahat. Berapa banyak orang yang saya lihat tadi yang hubungannya baik. Kalau ketemu tosnya kayak best friend banget, lebih best friend dari keluarga. Tapi gara-gara musuhannya Pak, kalau dia bisa jadi hamba yang baik, tapi dia menjadi tuannya, itu harus diingatkan pada setiap kita. Harus diingatkan pada setiap orang percaya. Misalnya boleh? Oh, sudah kesimpulan. Ini yang saudara tunggu. Well done, good and faithful servant. Kerja yang bagus. Sungguh baik engkau hamba, engkau setia. Saudara lihat ini adalah perkataan yang harus kita dengar dari Tuhan Yesus ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Halo? Ini perkataan Tuhan Yesus di Matius 25 ayat 23. Marilah datang menikmati kebahagiaan Tuhan. Engkau telah menjadi hamba yang dapat dipercaya. Jadi dikatakan kalau engkau tidak setia kepada harta orang lain, bagaimana engkau bisa setia pada hartamu sendiri? Tuhan ajar sesuatu yang luar biasa. Kesetiaan. Makanya Alkitab itu kalau saudara baca ini kan Matius, ini kan Lukas 16. Itu semua sebenarnya nyambung. Lukas 15, Lukas 17, 18. Sebenarnya dibikin angka-angka, pasal-pasal dan ayat itu memudahkan kita membaca. Maka kalau kita terusin bacanya Lukas yang 16 ini ngomongin tentang kesetiaan. Intinya bukan cuma bukan ngomongin ini, intinya cuma mau kasih tahu kalau kamu nggak setia di bagian yang namanya uang ini, engkau nggak bisa ngomong, engkau bisa setia pada perkara ya. Kayak di Lukas 16 setelahnya cuma katakan kalau kamu setia pada perkara yang kecil, engkau akan setia juga pada perkara yang besar.
Kalau kamu tidak setia, nggak berhenti sampai situ. Banyak orang kan berhenti aja. Kalau setia pada perkara kecil, setia juga pada perkara. Diterusin, kalau kamu tidak benar dalam perkara kecil, pasti engkau tidak benar juga dalam perkara besar. Itu rumusnya. Jadi hari ini kita nggak bisa ngomong. Tunggu saya dipercayakan hal yang lebih besar, saya akan tunjukkan siapa saya. Tidak bisa. Tuhan kasih tahu ini formulanya dalam kesetiaan kepada Tuhan. Kalau hal yang kecil, sangat amat kecil, saat semua orang nggak lihat, kita udah nggak setia, kita udah tipu-tipu, kita udah bohong-bohong, nggak mungkin yang besar itu kita bisa setia. Itu adalah firman Tuhan. Saya berdoa, saudara dan saya dimerdekakan benar-benar menjadi pribadi yang setia. Amin. Karena ini yang Tuhan mau. Tuhan mau. Pada akhirnya dia mendapati kita tetap setia. Karena dia berjanji dia setia menyertai kita sampai akhir. Firman Tuhan ini datang pada setiap kita mendengar. Kalau saat kita lagi tidak punya apa-apa, kita bisa ngomong gampang. Ya. Banyak orang bilang harta, uang, jabatan itu mengubahkan orang, mengubahkan pribadi orang. Tapi saya mau sampaikan kebenaran yang mereka. Uang itu tadi hamba yang baik, Tuhan yang jahat. Dia akan tetap seperti itu. Uang itu, harta itu, jabatan itu tidak mengubahkan orang. Dia cuma menunjukkan siapa orang itu sesungguhnya. Nah, pastikan kita mulai dengan hati yang mengasihi Tuhan. Sampai pada akhirnya kita mengakhiri dengan setia dengan hati yang mengasihi Tuhan. Amin. Hak Tuhan ada di pihak kita. Siapakah lawan kita? Tuhan beserta dengan kita, tidak akan pernah meninggalkan kita. Yang bisa membuat semua itu lepas daripada kita hanya hati kita sendiri. Makanya saya tutup kita komentar dulu. Daud bilang, sedikit aku dan aku, apakah aku sungguh? Saya senang waktu Tuhan ajar yang keras tentang hukum Taurat, supaya kita semua juga benar-benar tahu, benar-benar ngerti, benar-benar paham. Hukum Taurat itu keras. Kita pernah dengar kalau matamu berbuat jahat, cungkil, ya kan? Kalau kamu marah sama saudaramu aja, kamu sudah membunuh. Dalam bahasa saya terjemahkan sederhana dia cuma ini. Ini udah di 8:30 juga. Kalau mata jahat tuh, kalau tangan jahat, kalau kaki jahat, potong semua dong. Kalau Tuhan lagi kasih tunjuk, Tuhan lagi kasih tahu waktu perkataan itu lagi memojokkan kita semua. Waktu mengingini orang wanita, waktu kita melihat dan udah mengingini, itu udah berzina. Makanya Paulus bilang aku manusia aja. Tapi Tuhan itu Tuhan yang luar biasa. Kalau itu semua harus dilakukan, dan memang itu kenyataannya. Daripada satu bagian kita merusak seluruh tubuh, mendingan potong. Daripada gara-gara tangan kita nggak masuk surga, mendingan tangan kita dipotong. Kan logikanya begitu. Daripada gara-gara kaki kita nggak masuk surga, mendingan kaki kita dipotong. Daripada gara-gara mulut ini nggak bisa dijaga, kalau lidah nggak bisa dijaga, mendingan lidah di. Tapi yang Tuhan kasih pada setiap kita hal yang luar biasa. Yeskiel yang nyatakan ini, dan Yesus genapi dan para rasul menyatakan itu. Dia beri hati yang baru. Hukum itu nggak ditulis lagi di batu. Hukum itu dikasih di dalam
Kenapa? Karena semuanya ini, mata, tangan, lidah, kaki, itu semuanya dimulai dari hati. Oke, Tuhan ngomongin tentang kesehatan. Mari kita datang dalam hadirat Tuhan. Tidak ada yang bisa tersembunyi dari Tuhan. Dan Tuhan tahu hati kita kecenderungannya adalah jahat. Hati manusia adalah kecenderungan jahat. Paulus bilang, aku manusia neraka. Yang baik yang mau aku lakukan, tapi yang jahat yang terjadi. Karena kecenderungannya adalah jahat. Kami syukur kepada Tuhan, kepada Roh Kudus yang mengaruniakan kita hati yang baru. Saya berdoa setiap hari, rahmatnya selalu baru, memperbaharui hati saudara. Dan hati ini selalu baru, sehingga apa yang dikeluarkan, apa yang dihasilkan adalah semua yang baru, yang baik, yang berkenan kepada Allah. Kenapa Daud orang disebut orang kepadanya Tuhan berkenan? Karena dia bisa jujur ngomongin, selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh kasih. Saudara berani ngajin itu, katakan itu malam hari ini. Tuhan sudah percaya kepada kita, sudah mempercayakan kuasanya kepada kita. Apa yang saudara perlu dalam kehidupan, saudara pasti menerimanya. Hari ini kita belajar mempersiapkan, persiapkan hati kita, jaga hati kita baik-baik. Memang Tuhan juga mengingatkan, jagalah hati karena dari situlah kehidupan. Ingat, selalu ingat, lebih baik kita membangun hubungan, lebih baik kita mengasihi sesama, dan kayak membalas dendam kita, hatinya untuk jiwa-jiwa, daripada kita membangun apa yang sementara. Yang ketiga, jangan lupa musuh dari kasih kita kepada Tuhan adalah kasih cinta akan Tuhan, akan dunia. Saya berdoa Tuhan selalu menjadi yang terutama dalam hati setiap kita. Tuhan selalu menjadi posisi yang terutama dalam kehidupan. Maka Dia berjanji semuanya akan dilakukan. Hari ini kita berdoa, datang kepada faktanya, katakan selidiki aku, lihat hatiku, apakah hatiku sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, atau aku hanya cari berkatnya, apakah aku sungguh-sungguh melayani Tuhan, atau aku hanya cari perkenanan manusia. Tuhan yang tahu sampai ke dalam hati kita, tidak ada yang kita sembunyi. Tuhan sudah berkenan, percayalah, Tuhan sudah percayakan kuasanya berkati atas kita. Apa yang kita perlukan, Tuhan pasti sediakan. Katakan selidiki aku, lihat hatiku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus. Dia tahu sampai ke dalam hati. Di saat kita tak mengerti, tak tahu, Dan menilai layak menilai kita, yang pantas menilai hidup kita. Kita akan ucapkan syukur. telah kulihat kebaikanmu Dia baik, yang tak selalu baru setiap hari.
apapun yang dunia tawarkan dalam Tuhan. Percaya janji buat kami semua bebas. Kami berkumpul hari ini beribadah sungguh-sungguh pada Tuhan Yesus akan berkumpul dalam kerajaan surga. Kami menerima kekekalan mulai hari ini dalam hati kami. Kami hidup hari ini adalah untuk kekekalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam kerajaan surga. Setiap hari kami menerima hati yang baru yang terus diperbaharui untuk layak menerima semua berkat dan kuasa. Berkati setiap pribadi, setiap hati dengan firman Tuhan yang hidup, berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan firman Tuhan ini bertanam, bertumbuh, berbuah. Kami jadi terang, kami jadi berkat buat sekitar kami. Sehingga nama Tuhan Yesus, kuasa kemuliaan Tuhan Yesus dapat terlihat dinyatakan dalam kehidupan kami. Maka terima tubuh darahmu, bukti kasihmu yang besar. Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami. Tuhan penyembuh setiap kami. Tuhan penolong di saat kesesakan kami. Kami terima mujizat malam hari. Sebelumnya kami berikan ucapan syukur. Yang memberi, Tuhan yang terlebih dahulu memberi pada setiap kami. Berkati setiap anak-anakmu, setiap jemaatmu, setiap pribadi, setiap hati. Percaya kami tidak akan pernah kekurangan segala sesuatu yang baik dalam hidup kami. Tuhan Bapa kami yang baik, Gembala kami yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur sama-sama kita katakan. Selamat memberi Yesus. Persembahan sedang berjalan ada informasi dan pengumuman dari persembahan saudara. Sebagai berikut, dibuka penerimaan mahasiswi baru SMT Tiberia Jakarta, jadwal program studi sarjana teologi yang S1, yaitu juga magister teologi yang S2, dan juga sekolah Alkitab Tiberia dengan program sertifikasi. Informasi dan kesatuan bisa menghubungi beberapa nomor yang tertera di layar saudara. Puji Tuhan. Selanjutnya mari bergabung pada pelayanan kuasa sebagai choir dan perayaan Natal Gereja Tiberia Indonesia. Untuk hal tersebut, informasi dan pendaftaran sudah dibuka untuk pendaftaran choir Natal 2026 di seluruh cabang Gereja Tiberia Indonesia atau berdaftar melalui informasi di WhatsApp dan nomor yang tertera. Juga di website Gereja Tiberia Indonesia www.tiberia.id choir Natal. Itu saja yang mau dipimpin Tuhan Yesus memberkati. Kita bersama sama-sama dan semua. Presiden Amerika yang terkenal, yang mempelopori perjalanan manusia ke bulan, NASA. Dia mau pidato di NASA, terus dia lihat ada bapak-bapak lagi nyapu. Dia ketemu, dia tanya, "Hey, kamu lagi ngapain?" Dan dia bawa jawaban dari tukang sapu itu ke cleaning service itu, ke pidato.
Jadi saya itu bilang apa? Binasa, saya lagi bantu mewujudkan mimpi Amerika bahwa manusia bisa berjalan di atas bulan. Manusia berjalan di atas bulan, saudara percaya kan? Ada buktinya kan? Nah, tukang sabu itu bilang begitu. Padahal apa yang dikerjain? Contohnya, apa yang kita lakukan kelihatannya kecil. Kalau saudara hari ini kayaknya cuma berdoa buat keluarga saya, jangan bertakut. Tuhan ini. Kalau melakukan kayaknya dunia nggak anggap, tetap lakukan. Tuhan selalu lihat, Tuhan selalu berhitung. Amin. Karena Tuhan benar-benar memanggil penting setia. Karena pada akhirnya tadi itu perkataan Tuhan Yesus, marilah masuk ke dalam kebahagiaan hamba yang setia. Kita tetap setia pada iman kita, percaya kita. Tuhan Yesus sudah selesaikan semua. Percaya mujizat, percaya keajaiban pasti terjadi. Roti dari kepala kita dari iman percaya kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah roti yang turun dari surga, tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tergantung ketika bertobat di atas kayu salib. Yang pertama, berkami bersama keluarga, keselamatan dan hidup kekal dalam kerajaan surga. Yang kedua, menyempurnakan tubuh kami sempurna sehat, sempurna jiwa dan roh kami, agar kami bersama keluarga dibangkitkan pada akhir zaman, terbang ke orang jumpa Tuhan Yesus Kristus dalam surga. Tubuh Tuhan Yesus sudah hancur, tertikam bertobat di atas kayu salib, agar kami semua tidak terkapar sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU, mengikuti pikun untuk koma, kanker, islam, tumor, segala kelemahan tubuh, segala penderitaan, segala sakit penyakit. Dimanapun berjalan melangkah, dijaga malaikat, dikawal malaikat, tidak celaka, tidak marah bahaya, tidak terjatuh. Kami tolak maut, kami tolak mati muda, kami tolak segala virus, kuman, bakteri, penyakit COVID, penyakit influenza, penyakit sampar yang mematikan. Hari ini kami terima tubuh kehidupan, roti hidup yang turun dari surga, tubuh kebangkitan, segala kutuk penyakit, penderitaan, bahaya, celaka, akan kutuk maut selesai, diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita makan sama-sama, iman percaya kita tubuh Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus mengacaukan dan berkata, minumlah itulah darahku, darah perjanjian yang baru yang kekal, yang ditumpahkan bagi orang sebagai pengampunan dosa. Sama-sama iman percaya kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, hingga darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah, bertumpah dari atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru yang kekal, yang pertama memberi pengampunan atas segala dosa, kesalahan pelanggaran kami. Kami berjanji hidup sungguh-sungguh sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan, menolak dosa, setan kuasa dalam roh jahat dan segala perbuatannya. Mulut dan tangan kami diurapi, dijauhkan dari perkataan dan perbuatan dosa, perkataan dan perbuatan jahat. Kami menolak yang jahat. Setiap doa-doa kami Tuhan dengar, Tuhan berikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Setiap apa yang kami lakukan, kerjakan dalam kebenaran, dalam kekudusan. Tuhan pasti berkati berlimpah-limpah. Keluarga kami, keluarga yang kudus, dengan kasih mula-mula, menolak yang jahat, menolak orang ketiga, menolak perceraian, pertukaran perzinahan dalam keluarga kami. Kami menolak fitnah atas diri kami, keluarga kami, gereja kami, dan kendala kami. Yang kedua, oleh darah anak domba Allah, darah Tuhan Yesus Kristus, kami semua dimeteraikan menjadi warga surga. Kami telah pengendara, kami punya rumah di bumi, rumah di surga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, bilur-bilur Tuhan Yesus, dari ujung kepala sampai telapak kaki, aku sembuh, ditahirkan, dijadikan baru. Aku tolak sakit penyakit penderitaan, aku tolak sakit kepala, migrain, vertigo, aku tolak itu bodoh lupa, aku tolak insomnia, tolak depresi, stres, bersama keturunan pandai cerdas, punya IQ yang tinggi, lebih dari 100-110. Tubuh kami sehat sempurna, kami tolak operasi jantung yang baru, lever yang baru, paru-paru yang baru, ginjal yang baru, pencernaan kami sehat sempurna, kami tolak operasi, darah kami normal, kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, kami tolak segala penderitaan, segala sakit penyakit, segala virus, segala bakteri, segala kuman. Bapak Saudara, jangan minum dulu, sebut sakit penyakitmu, sebut apapun kau rasakan, deritaanmu, sakitmu, tidak nyamanmu hari ini, serah, berseru kepada Tuhan. Apapun masalah, apapun pergumulan, hari ini kami serahkan, berserah kepada Tuhan. Kau dengar setiap seruan kami, kau tahu setiap masalah kami, kau mengerti apa yang kami hadapi, kau percaya, kau beserta dengan setiap kami. Lebih-lebih kami semua dimeteraikan menjadi warga surga, yang berkumpul hari ini, berkumpul dalam kerajaan surga, dalam kekekalan. Orang bertobat, sisi keluarga Tuhan jumpai, beri keselamatan. Bersama angkat dari sekolah, yang iman percaya
Kami bersyukur berterima kasih Tuhan Yesus yang ajar langsung pada gereja Tiberias melalui gembala sidang kami harus disebutkan kuasa perjamuan kudus lebih daripada roti mana. Dengan roti mana bangsa Israel selama 40 tahun makan tidur di padang gurun. Dengan roti mana bangsa Israel selama 40 tahun setiap hari jubahnya selalu baru. Dengan roti mana bangsa Israel di padang gurun setiap hari kasutnya selalu baru. Kami terima tubuh darah Yesus lebih daripada roti mana di padang gurun. Kami percaya kami diberkati. Kami telah miskin bangkrut, kami telah gagal, kami telah resesi, kami telah minta-minta, kami telah hutang-hutang. Setiap hutang-hutang bisa terbayar lunas. Apa yang kami butuhkan dalam hidup cukupi, bahkan berlimpah-limpah menurut kekayaan kemuliaan Tuhan Yesus. Tubuh kami, tubuh kebangkitan untuk dibangkitkan pada akhir zaman, terbang kawan jumpa Tuhan Yesus besar surga di bumi, diberkati, punya roh majikan. Apa yang kami lakukan kerjakan dalam kebenaran. Tuhan angkat naik tidak turun, jadi kepala bukan ekor. Lipat kali ganda yang tertinggi yang pernah kami raih. Hari ini kami raih janji firman-Mu, hidup kami di bumi seperti di surga. Segala kutuk penyakit, penderitaan, bahaya, celaka, kutuk, gagal, bangkrut, krisis, bahkan maut selesai diselesaikan di atas kayu salib dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah kehidupan, darah kebangkitan, darah Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang sudah bersatu dalam tubuh darah Yesus, naikkan setiap doamu. Saya dengan iman, ada minyak anggur tidak diusahakan, ada minyak boleh yang ada di kepala. Tulis langit pada gereja Tiberias pada gembala sidang, kembalikan kuasa besar yang tiada taranya di muka bumi untuk memuliakan Allah, memuliakan manusia. Setiap tetesnya dalam nama Bapa Putra Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuduskan di gereja Martir, gereja Tiberias. Surat firman Tuhan adalah supaya yang sakit sembuh. Setiap kami adalah kudusan dan kemuliaan Tuhan, kutuk kuasa gelap roh jahat hancurkan. Kami diurapi penuh damai sejahtera, penuh kemuliaan Tuhan, dijaga malaikat di bawah badan kami. Tolak silakan marabai maut, kami tolak mati budak dalam perlindungan Tuhan sempurna. Di kurapan ini beri mujizat keajaiban, beri damai sejahtera, kebahagiaan, kuasa yang besar tiada taranya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita doa syafaat. Yang mau buka minyak setelah diangkat oleh percaya kuasa keajaiban, kuasa mujizat masih terjadi di akhir zaman. Untuk hari-hari ini kita harus percaya dengan mujizat. Apa itu mujizat? Hal yang tidak akan bisa dilakukan oleh manusia. Cuma Tuhan yang bisa lakukan. Tuhan menyatakan dirinya, Tuhan menyatakan bagi manusia mustahil. Saudara hari ini merasakan kemustahilan, saudara butuh Yesus. Amin. Saudara butuh keajaiban. Dan hari ini di Tiberias sampai detik ini Tuhan nyatakan kuasa yang besar, mujizat yang besar. Yang mati bisa dibangkitkan. Apapun pengharapan hari ini, bangkitkan saya dengan iman. Ada minyak dan anggur, terima kuasa dengan mujizat, keajaiban, mujizat pasti terjadi. Bersyukur berterima kasih Tuhan Yesus buat hari ini berbakti beribadah, memuji memuliakan nama-Mu. Terima firman Tuhan di hidup kami, percaya kepada kami Tuhan, dari Tuhan perintahkan sebagai kebenaran. Firman Tuhan yang hidup tidak akan kembali dengan sia-sia, akan mengerjakan hal yang luar biasa, mujizat, keajaiban, berkat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Hamba serahkan setiap nama dipercayakan menjadi warga surga. Tidak ada yang terhilang. Satu orang bertobat, sisi keluarga Tuhan jumpai, Tuhan selamatkan, beri keselamatan buat keluarga kami. Kami akan tetangga di surga. Keluarga rukun damai, buat beri berkat mujizat berlimpah. Saling ngasih, saling mengampuni, kasih mula-mula. Anak-anak diberkati, diurapi tunas pohon zaitun. Di jalan yang benar, di langkah yang benar, jadi orang-orang besar berhasil, jadi terang, jadi garam. Membanggakan orang tua, kemuliaan buat keluarga, kemuliaan buat kerajaan surga. Dimanapun kami berjalan langkah, dijaga malaikat di kawal malaikat. Kami tolak belakang para bayi maut, kami tolak orang jahat, kami tolak orang jahat, kami tolak yang jahat. Bahkan Tuhan yang janji, berkat Tuhan selalu baru lagi. Kami akan berjumpakan dengan berkat-berkat, kesempatan-kesempatan, dan mujizat-mujizat yang baru dalam kehidupan kami. Apa yang kami butuhkan dalam hidup, Engkaulah penolong kami, Engkaulah yang menyediakan, Engkaulah sumber segala daya dalam kehidupan kami. Kami percaya semua yang kami doakan, semuanya Tuhan selesaikan di atas kayu salib. Kami menerima yang terbaik dari kerajaan surga. Kami yang sudah melayani malam hari ini, bagus dengan worship leaders, singar, musik, sasawan, tim layanan, di wilayah hari Selasa. Kami semua keluarga di dalam Tuhan, rekan sekerja Allah, ikat kami dengan tali kasih-Mu, dan apapun yang kami lakukan kerjakan tidak kembali dengan sia-sia, mengerjakan kalian
mulia yang luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya Engkau setia menyertai kami dan Engkau mendapati kami tetap setia melayani Engkau sampai pada akhirnya. Gereja Tiberia setiap zaman dengan kuasa menyerang Nur. Jiwa-jiwa terima keselamatan, terima mujizat, terima pertolongan. Kami senantiasa ikut gembala, pendeta dan yang kembali bersama para pemimpin gereja. Tetap kembali di pendeta Dr. Yesus. Sekuasa mujizat sampai kepada waktu keduanya, buat kuasa melayani. Persiapkan kami semua sebagai kudus misionaris. Kami punya iman, kami semua berkumpul hari ini di bumi. Di Tiberias kami berkumpul di surga. Kami punya rumah di surga. Akhirnya Tuhan yang menuntut kami di tempat ini, kami percaya Engkau sendiri Tuhan Allah kami, sumber segala hidup kami. Kami kami bukan tiap langit mencurahkan kesekat dan kembali dari kerajaan surga. Apa yang tidak pernah kau lihat, tidak pernah kau dengar, tidak pernah timbul di dalam hatimu, itu disediakan Tuhan bagi Tuhan. Sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Diberkatilah kau masuk, berkatilah kau keluar. Tuhan berkati dan melindungi kau. Mengenali dan mengawasi dan berkasih. Hadapkan wajahnya kepadamu. Engkau shalom, damai, sejahtera yang berlimpah. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allahmu yang punya surga. Murah hati berkasih. Tubuh dengan yang saudara dan saya diselamatkan. Keluargamu diselamatkan. Saudara dan saya menjadi warga surga. Keluargamu akan tetangga di surga. Diambil rumah Tuhan sepanjang masa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tiberia sama-sama kita katakan amin. Shalom buat saudara. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Selamat akhirnya di jalan sama Tuhan yang rindu dan silakan maju. Sekali lagi shalom. Baik di jalan yang benar, di tempat Tuhan, melayani Tuhan, kuasa dan kemuliaan dijauhkan dari semua kelemahan Yesus. Amin. Ya. Berarti kuasa dan kemuliaan Tuhan setiap kalimatnya sertai dan tidak berbisa kerajaan surga setiap kalimat Tuhan dengar seperti apa yang dikerjakan kemuliaan Tuhan dan kemuliaan sempurna. Kuasa banyak anggur yang jahat tidak berkuasa dalam kemuliaan Tuhan sempurna. Jaga mereka dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya. Pulang ya Pak. Terima kasih pulang. Iya. Artinya. Makasih. Ibu makasih. Ada minyak satu lagi tuh ada di situ. Nanti Iya. kita buat api. Iya, itu minyaknya ada dua lagi di situ. Ambil dua lagi. Kamu Ada lagi minyaknya ada anak lagi. kecil itu ada yang mau ambil kan? Oh, gitu ya sudah. Nah, minyak kupnya lepas.
Semua malas lepas, semua lepas. Yuk. Iya, itu lebih tahu kok. Rapi, bunganya pekat. Matanya sini. Iya. Coba lihat di situ ada minyak lagi nggak? Kalau ada boleh. Aduh. Let's go baby. Makanan dong kalau pulang. Bang, nanti aku lagi ini nih. Mikir. Sampahnya tidak boleh. Yes. Pup, cepet ya. Ntar gak dapat mobil kacau. Hah? Ya. Terima kasih Yesusku, terima kasih. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Yes Lord.